Selamat malam, saudaraku semua, dan rekan-rekan semua yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Tidak jauh beda dengan malam-malam sebelumnya ya saudaraku ya. Karena memang inilah rutinitas kita. Karena memang inilah kegiatan kita. Menjelajah sebuah lokasi yang dijauhi oleh orang sekitar, tapi malah kita masuki ya. Malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk melihat-lihat bagian dalam dari sebuah tempat yang diyakini sebagai sebuah tempat angker. Banyak tanaman-tanaman rambat ya, agak lemah, sinyal agak susah. Jadi alasan utama kenapa kita memilih lokasi ini, alasan utama untuk kita mendatangi tempat ini, tentu saja karena kita memperoleh sebuah informasi yang bagi saya pribadi cukup menarik untuk dibuktikan. Jadi kabarnya di lokasi kita pada malam hari ini dulu pernah ada salah satu anggota keluarga yang ditemukan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung. Semenjak kejadian itu, konon katanya kerap sekali terlihat adanya sosok yang bergelandotan. Kerap sekali terdengar suara seakan-akan ada orang yang tercekik. Yang paling sering menurut warga sekitar, udah penuh dengan tanaman emang, yang paling sering katanya tadi tiba-tiba ada sosok yang bergelandotan. Saya kurang bisa ya mendeskripsikan gelandotan itu seperti apa. Bisa juga kan tangannya yang pegangan tali kan juga bisa ya. Entah benar atau tidak, saya tidak begitu mempermasalahkan ini. Mengkhawatirkan sekali karena udah rimbun banget. Saya gak begitu mempermasalahkan cerita tersebut benar apa tidaknya. Namun kesan pertama saya waktu baru pertama kali sampai dan menginjakkan kaki di tempat ini, saya langsung ada sebeletan dari di sana. Saya langsung merasakan bahwa tempat ini berbeda. Saya langsung merasakan bahwa tempat ini angker. Ini akar ya, akar tumbuhan ya, akar
tanaman rambat, tanaman hias dulunya ya. Ini jujur saja saya agak takut ya, karena ini udah rimbun banget. Meskipun ini memang tanaman hias, tetapi kalau sudah sering ini tentunya membuat khawatir bisa saja ada sarang ular gitu. Ya semoga saja kita tidak menemukan kendala apapun. Semoga saja malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Di atas tadi ada suara. Oh ya, ngomong-ngomong, di daerah saudaraku dan rekan-rekan semua ini, gimana untuk hujan ini? Apakah setiap hari ini habis hujan juga ini agak basah ini? Apakah setiap hari hujan atau mungkin beberapa hari sekali? Ada suara di bagian dalam. Jujur saja kalau daerah saya itu udah setiap hari ya. Kalau orang Jawa bilang tuh musim rendeng atau musim hujan. Jadi waktunya para petani buat tanam-tanam padi gitu. Yang paling dinanti para petani memang. Terus saat ini kayak kapal pecah ya. Jadi ini juga alasan utama ya saudaraku ya, kenapa kita selalu datang lebih awal, karena saya juga perlu mencari lokasi dan ruangan yang paling layak kita gunakan, karena nggak mungkin ujuk-ujuk langsung masuk di tempat seperti ini dan memulainya. Saya perlu mempersiapkan segalanya di awal agar hati-hati, agar durasi kita nggak begitu terlalu panjang. Jadi meskipun kita selalu menggunakan sepatu dan celana panjang, tetapi kalau berada di tempat-tempat yang rimbun kan juga tetap khawatir. Khawatir akan adanya ular, karena mau kita pakai celana panjang pun kalau kepatok ular juga bakal tembus gitu. Mungkin cuma bedanya kan nyamuk nggak mau ya, tapi kalau cuma pakai kaos ya tetap digigit ya, tembus kalau cuma kaos ya. Banyak barang-barang yang udah seperti ditaruh di gudang. Karena kabarnya itu tempat ini udah belasan tahun ditinggalkan, udah belasan tahun dikosongkan, dan nampaknya ini habis diobrak-abrik. Nampaknya ada orang yang masuk dan mencoba mencari beberapa barang-barang yang mungkin berharga. Sangat-sangat tidak patut untuk dicontoh ya, sangat-sangat tidak patut untuk dicontoh. Mau tempat kosong atau enggak, kalau bukan milik kita pribadi, kita nggak ada hak ya. Bahkan untuk saya pribadi, saya tuh selalu meminta izin. Saya selalu meminta izin meskipun lokasi yang kita datangi itu udah pasti kosong gitu, udah pasti nggak ditempati.
Tetapi namanya kita itu, ibarat katakan orang Indonesia harus menjunjung tinggi sopan dan santun kan. Dan ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya saudaraku dan rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini? Gimana kabarnya? Bisa komen-komen ya. Dan dari kota mana saja yang hadir, silahkan komen-komen. Ini jujur pengap banget di daerah sini, di ruangan ini pengap sekali. Ini emang rata-rata ruangannya sempit, dan udah seperti kapal pecah semua memang. Jadi selain saya merasakan bahwa tempat ini memang angker, saya juga merasakan adanya aura negatif yang tergolong cukup kuat, sehingga menambah keyakinan saya akan kebenaran tentang keangkeran tempat ini. Suara permisi. Ini jebol ya. Dan untuk aura negatif yang saya rasakan, saya bisa memberikan penilaian hingga 7,5. Sudah di atas rata-rata memang ya. Ini ada vas yang entah jatuh karena sendirinya atau gimana, tetapi nampaknya ini memang digulingkan. Dan banyak vas-vas juga soalnya, dan kemungkinan beberapa vas bunga kan ada yang mahal ya. Jadi kalau pendapat saya mengenai lokasi ini berserakan sekali ya. Ini berserakan sekali, ini berat ya. Nampaknya ada beberapa vas yang mungkin diambil karena tentu saja agak bagus tempatnya dulu ini. Orang kaya tentunya. Tapi ya itu ya, orang kaya itu kalau meninggalkan lokasi atau rumah itu nggak pikir-pikir, tinggalin aja, kosong ya kosongin aja. Padahal kalau kita pikir ya, kan sayang, mending kita jual ya, diskon aja 80%, 70%, ketimbang kayak gini ya, kan malah sayang. Ya mungkin memang mereka itu udah nggak butuh duit. Berbeda dengan kita semua ya, jangankan 1 juta 2 juta ya, 1.000 2.000 itu udah berarti banget, bener nggak? Ya kan? 1.000 2.000 itu udah berarti banget. 5.000 udah bisa buat yang punya anak ya, buat pesangon sekolah ya, saku ya. Ya mungkin cukup dulu ya saudaraku ya. Ini jujur saja berantakan banget dan pengap sekali, sehingga bagi saya pribadi memang kurang nyaman. Jadi mungkin cukup dulu agar semua juga cepat kelar. Selanjutnya saya akan mengajak saudaraku dan rekan-rekan untuk menuju ruangan yang sudah saya persiapkan.
Bagi saya ini lukisan yang ada, lukisan yang muncul ini cukup menarik. Lukisan ini cukup menarik dan tergolong lukisan yang cantik. Tetapi namanya orang pasti pendapatnya berbeda. Menurut saya cantik, mungkin beberapa dari rekan-rekan berpendapat buruk. Dari lukisan yang pertama terlebih dahulu. Kenapa saya mengatakan lukisan ini cantik? Karena ini sudah terlukis secara utuh, ya, terlukis secara jelas dan utuh. Meski kalau kita lihat sekilas, bagian sekitar ini terlalu penuh, ya, hampir menghilangkan lukisan ini. Dan harus diperhatikan juga, karena bisa saja wujud asli dari lukisan ini adalah seperti ini. Bisa saja seperti ini untuk wujud aslinya. Oke. Lalu untuk lukisan kita berikutnya, lanjut untuk lukisan berikutnya. Bagi saya ini bukan hanya sekedar cantik, tetapi juga sangat-sangat seksi. Lukisan ini begitu seksi, ya, cantik, seksi dan mulus, sempurna. Ya, kalau dilihat memang ada beberapa titik ya di sini terganggu, ya, ada bagian yang nyentuh, tetapi udah jelas, wujudnya sudah jelas, ya. Sekali lagi, meskipun ada beberapa titik yang terganggu di sini, dan di sini, tetapi tidak mengurangi kecantikan yang terkandung di dalam lukisan ini. Ya, sekali lagi setiap orang pendapatnya berbeda. Saya berpendapat cantik, mungkin beberapa ada yang berpendapat tidak. Selanjutnya dilanjut untuk lembar atau area berikutnya, saudara. Ini juga tidak kalah menarik, tidak kalah jelas, ya, dari lukisan-lukisan sebelumnya. Dari lukisan kita berikutnya di sini. Ini sangat jelas sekali, membentuk sebuah lingkaran di sini, ya, lingkaran nasib. Kenapa kok lingkaran nasib? Karena nasib kan kadang di atas, kadang di bawah. Begitu juga lingkaran yang berputar. Tetapi ini ada bagian yang terputus-putus, di sini agak putus-putus dan tipis sekali. Saya rasa ini nggak bisa kita abaikan begitu saja, karena berkemungkinan ini adalah suatu makna yang tersembunyi, ya. Saya rasa ini adalah suatu petunjuk. Dan untuk lukisan yang terakhir, agak buram tetapi cukup jelas dan cukup cantik juga. Ujungnya ada pada bagian sini, saudara. Lalu ke sini untuk bagian bawahnya, dan bagian tengahnya di sini, memberikan kita suatu kesan tentang lukisan yang tersembunyi. Dan kalau kita melihat dari arah seperti ini, seakan-akan lukisan ini berubah menjadi sebuah lukisan yang tercermin. Ujungnya tetap, namun bagian bawahnya berubah dari sini, seolah-olah sebuah lukisan yang menghadapkan dirinya ke sebuah cermin. Selanjutnya saya akan berusaha untuk mempercantik dan memperindah lukisan ini.
Jadi seperti ini saudaraku, lukisan kita yang pertama ya. Lalu dilanjutkan lukisan kita berikutnya saudaraku. Dan berikutnya makin tebal, makin jelas dan makin indah. Lalu ini untuk lukisan yang terakhir. Dan kira-kira seperti apakah wujud lukisan yang tergambar atau muncul pada area belakang? Meski saya selalu mengabaikan dan tidak begitu memperdulikan, tetapi gak ada salahnya kalau mungkin beberapa dari saudaraku dan rekan-rekan ada yang tertarik dengan lukisan yang tergambar di latar belakang ini. Ya. Bagi saya kurang begitu tertarik. Dan hasil akhir dari lukisan yang sudah kita percantik seperti ini. Cantik sekali. Terima kasih banyak saudaraku semua. Terima kasih banyak buat rekan-rekan semua. Terima kasih telah memilih channel ini untuk dijadikan sebagai sebuah tempat mencari hiburan untuk teman ngopi. Semoga saudaraku dan rekan-rekan tetap diberikan kesehatan selalu, agar kita tetap bisa berjumpa di sini tentunya dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan-kesempatan. Malam hari ini sudah cukup, oleh karena itu saya jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, salam sehat selalu buat rekan-rekan dan saudaraku semuanya.